Di dunia bisnis, banyak miliarder membeli pulau, membangun perusahaan, mengumpulkan kekayaan. Tapi ada satu orang yang memilih sesuatu yang jauh lebih gila. Ia ingin menaklukkan Mars. Namanya adalah Elon Musk, pendiri SpaceX, orang di balik roket yang bisa kembali mendarat sendiri. Pria yang secara terbuka mengatakan bahwa umat manusia harus menjadi spesies multiplanet. Pertanyaannya bukan lagi, apakah dia mampu? Tapi, apa yang sebenarnya mendorong ambisi sebesar itu? Apakah ini sekadar bisnis, ego seorang miliarder, atau ada ketakutan kosmik yang lebih dalam? Karena sejak kecil, Elon Musk bukan hanya membaca buku teknologi. Ia membaca tentang kehancuran peradaban, tentang ancaman asteroid, tentang kemungkinan kepunahan manusia, dan mungkin ambisinya bukan tentang kejayaan, tetapi tentang ketakutan. Ketakutan bahwa suatu hari, bumi tidak lagi aman. Apakah Elon Musk hanya visioner, atau dia melihat sesuatu tentang masa depan yang belum kita sadari? Sebelum menjadi miliarder, sebelum mendirikan perusahaan roket, sebelum dunia mengenalnya sebagai orang paling ambisius di Silicon Valley, Elon Musk hanyalah seorang anak yang tenggelam dalam buku. Ia tumbuh di Afrika Selatan, menghabiskan waktu berjam-jam membaca fiksi ilmiah. Salah satu buku yang sangat mempengaruhinya adalah The Hitchhiker's Guide to the Galaxy karya Douglas Adams. Buku itu bukan hanya lucu dan absurd, ia mengajarkan satu hal penting: menemukan pertanyaan yang tepat jauh lebih penting daripada jawaban. Sejak remaja, Musk sudah memikirkan satu pertanyaan besar. Bagaimana jika umat manusia punah? Ia membaca tentang kepunahan dinosaurus akibat asteroid, tentang perang nuklir, tentang keruntuhan peradaban, tentang betapa rapuhnya kehidupan di satu planet. Dan disinilah pola itu muncul. Banyak orang ingin sukses. Elon ingin memastikan manusia tetap hidup. Dalam berbagai wawancara, ia berulang kali mengatakan bahwa menjadi spesies multiplanet adalah bentuk asuransi kehidupan bagi peradaban manusia, bukan untuk gaya, bukan untuk sensasi, tapi karena ia percaya satu hal: bumi tidak akan selamanya aman. Asteroid, perubahan iklim ekstrem, perang global, atau bahkan kesalahan teknologi kita sendiri. Jika semua kehidupan manusia hanya bergantung pada satu planet, maka kita hidup dalam risiko eksistensial. Dan mungkin dari sinilah ambisi itu lahir. Bukan dari kesombongan, melainkan dari ketakutan kosmik. Tapi apakah ketakutan itu cukup untuk membenarkan investasi miliaran dolar? Atau ada motivasi lain yang lebih besar di balik layar? Untuk memahami itu, kita harus melihat momen ketika ide itu berubah menjadi tindakan nyata. 6, 5, 4, 3, 2. Pada tahun 2002, banyak orang menganggap ide ini mustahil. Seorang pengusaha internet ingin membangun perusahaan roket. Nama perusahaannya SpaceX. Saat itu, industri luar angkasa didominasi pemerintah seperti NASA dan kontraktor raksasa yang sudah mapan. Roket mahal, gagal itu normal, dan hanya negara yang mampu melakukannya. Tapi Elon Musk percaya ada satu masalah utama: biaya terlalu tinggi. Jika manusia ingin pergi ke Mars, roket harus bisa digunakan kembali. Bukan sekali pakai lalu jatuh ke laut. Namun 4 peluncuran pertama roket Falcon 1 gagal. Ledakan, kegagalan mesin, kerusakan sistem. Tahun 2008, SpaceX hampir bangkrut. Tesla juga hampir kolaps. Elon mempertaruhkan hampir seluruh kekayaannya. Satu peluncuran terakhir. Jika gagal, semuanya selesai. Dan kemudian, Falcon 1 berhasil mencapai orbit. Itu bukan sekadar keberhasilan teknis. Itu adalah bukti bahwa perusahaan swasta bisa menembus ruang angkasa. Tak lama setelah itu, NASA memberikan kontrak besar kepada SpaceX. Dan industri luar angkasa berubah selamanya. Roket yang bisa mendarat kembali bukan lagi fiksi ilmiah. Falcon 9 berdiri kembali di daratan seperti adegan film. Ambisi itu bukan lagi kata-kata, itu menjadi kenyataan. Namun di balik semua ini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Elon benar-benar hanya ingin menyelamatkan umat manusia? Atau ada dorongan lain? Ego, warisan, atau obsesi menjadi orang pertama yang membawa manusia ke Mars? Karena untuk memahami ambisi sebenarnya, kita harus melihat obsesinya terhadap satu planet merah yang sunyi.
jika tujuan utamanya adalah menyelamatkan umat manusia? Mengapa harus Mars? Mengapa bukan bulan? Mengapa bukan stasiun luar angkasa raksasa? Mengapa memilih planet yang dingin, kering, dan nyaris tak ramah kehidupan? Jawabannya sederhana, tapi radikal. Elon Musk percaya bahwa Mars adalah satu-satunya tempat di tata surya yang secara realistis bisa menjadi rumah kedua manusia. Mars memiliki hari yang hampir sama panjang dengan bumi es, di kutubnya gravitasi yang cukup untuk menopang tubuh manusia. Potensi terraformasi dalam jangka panjang. Dalam berbagai presentasinya, Musk menyebut tujuan akhirnya jelas, membangun kota mandiri di Mars sebelum abad ini berakhir. Bukan sekadar kunjungan, bukan sekadar bendera, tapi koloni. Ia bahkan menyatakan bahwa ia ingin mati di Mars, hanya saja tidak saat pendaratan. Tapi di balik visi heroik itu, ada perspektif kosmik yang lebih besar. Mars bukan hanya tentang eksplorasi. Mars adalah tentang asuransi eksistensial. Jika sebuah asteroid besar menghantam bumi seperti 66 juta tahun lalu, seperti yang memusnahkan dinosaurus, jika perang nuklir global terjadi, jika kecerdasan buatan lepas kendali, peradaban manusia bisa berakhir dalam hitungan minggu. Namun jika ada satu koloni mandiri di planet lain, maka cerita manusia belum selesai. Ambisi ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun roket raksasa yang sedang ia kembangkan, Starship, dirancang khusus untuk satu tujuan: mengirim ratusan manusia ke Mars sekaligus. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah ini murni idealisme? Atau ini tentang meninggalkan jejak terbesar dalam sejarah manusia? Atau mungkin Elon benar-benar percaya bahwa waktu kita di bumi terbatas? Karena untuk memahami itu, kita harus melihat satu sisi lain yang jarang dibahas. Ambisi luar angkasa Elon tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan kecerdasan buatan, dan itu bisa menjadi penyelamat atau justru ancaman terbesar. Ambisi Elon Musk terhadap luar angkasa tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berbicara tentang dua hal dalam satu napas: menjadi spesies multiplanet mengendalikan masa depan artificial intelligence. Bagi Musk, artificial intelligence adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, artificial intelligence sangat dibutuhkan untuk mengendalikan roket secara otomatis, navigasi misi jarak jauh, mengelola koloni Mars yang jauh dari bumi, mengoptimalkan sistem kehidupan di planet lain. Tanpa artificial intelligence, koloni Mars hampir mustahil. Namun di sisi lain, Musk berulang kali memperingatkan bahwa artificial intelligence bisa menjadi ancaman eksistensial. Ia bahkan pernah menyebut artificial intelligence sebagai sesuatu yang lebih berbahaya daripada nuklir jika tidak dikendalikan. Inilah paradoksnya. Teknologi yang menyelamatkan manusia bisa juga menjadi teknologi yang mengakhiri dominasi manusia. Karena itulah Musk mendirikan Neuralink. Tujuannya menghubungkan otak manusia dengan mesin. Menurut Musk, jika manusia ingin tetap relevan di era artificial intelligence super cerdas, kita harus meningkatkan kemampuan kognitif kita sendiri. Dengan kata lain, jika kita ingin bertahan hidup di Mars dan bersaing dengan artificial intelligence yang semakin canggih, manusia harus berevolusi. Ambisi ini bukan hanya tentang roket, ini tentang masa depan spesies manusia. Apakah kita akan tetap menjadi manusia seperti sekarang, atau kita akan menjadi sesuatu yang baru, setengah biologis, setengah mesin? Dan disinilah ambisinya menjadi jauh lebih besar dari sekadar eksplorasi. Ini bukan hanya kolonisasi, ini adalah redefinisi peradaban. Apakah Elon Musk sedang membangun masa depan yang menyelamatkan umat manusia, atau ia sedang membuka pintu menuju fase evolusi yang belum siap kita hadapi? Untuk menjawab itu, kita harus melihat pertanyaan terakhir. Apa sebenarnya yang paling ditakuti Elon Musk? Di balik roket raksasa, di balik presentasi futuristik, di balik mimpi kota di Mars, ada satu benang merah yang selalu muncul dalam pernyataan Elon Musk: ketakutan akan kepunahan. Musk sering berbicara tentang existential risk, risiko yang bisa mengakhiri peradaban manusia sepenuhnya. Asteroid seperti yang memusnahkan dinosaurus, perang nuklir global, pandemi yang tak terkendali, AI yang berkembang tanpa batas, atau bahkan runtuhnya sistem global akibat kesalahan kita sendiri. Bagi sebagian orang, ini terdengar berlebihan.
terlalu dramatis. Namun dari sudut pandang kosmik, peradaban manusia baru berusia beberapa ribu tahun. Itu sangat singkat. Jika sejarah alam semesta diringkas menjadi 1 tahun, manusia modern baru muncul dalam hitungan detik terakhir. Dan dalam detik yang sangat singkat itu, kita sudah menciptakan teknologi yang mampu memusnahkan diri sendiri. Mungkin itulah yang membuat Elon begitu ambisius. Bukan karena ingin dikenang, bukan sekadar menjadi orang pertama di Mars, tetapi karena ia percaya satu hal. Jika kita tetap berada di satu planet, kita bermain dengan probabilitas. Dan probabilitas dalam skala kosmik selalu kejam. Namun pertanyaan besarnya bukan tentang Elon. Pertanyaannya tentang kita. Apakah ambisi Elon Musk adalah visi penyelamatan atau hanya eksperimen berisiko tinggi? Apakah manusia siap menjadi spesies multiplanet atau kita masih belum mampu mengelola satu planet dengan bijak? Mungkin ambisi terbesar bukanlah membangun kota di Mars. Mungkin ambisi terbesar adalah memastikan bahwa peradaban manusia cukup dewasa untuk bertahan hidup. Dan jika suatu hari roket benar-benar membawa manusia ke planet merah, apakah itu awal babak baru peradaban atau hanya pelarian dari masalah yang belum kita selesaikan di bumi? Jadi, apa yang sebenarnya membuat Elon Musk begitu ambisius dengan luar angkasa? Ketakutan, harapan, atau dorongan untuk menantang batas manusia itu sendiri? Jawabannya mungkin sedang kita saksikan sekarang.